Jadi untuk pembahasan kali ini kita akan membahas syarat syahnya wudhu. Faslun syurutul wudhu'i asyaratun. Jadi kata ahli fikih bahwa syarat syahnya wudhu itu adalah ada 10. Jadi kalau yang 10 tidak ada, maka wudhu kita itu adalah tidak sah. Al-Islam, yang pertama, syarat sahnya wudhu itu adalah harus orang Islam. Jadi tidak sah wudhunya orang yang tidak Islam, seperti orang murtad atau orang musyrik atau non-muslim. Ini adalah pahaman menurut agama Islam. Jadi fala yasihu min kafirin li'annahu ibadatun badaniyatun bi ghairi daruratin wa laysa huwa min ahliha. Sebab orang musyrik dan orang murtad itu adalah tidak termasuk menjadi syarat sahnya wudhu, dikarenakan wudhu itu adalah ibadah. Sedangkan ibadah itu adalah harus orang Islam. Maka orang yang musyrik, orang yang murtad tidak sah melaksanakan wudhu, dikarenakan dia bukan ahli dalam melaksanakan ibadah menurut Islam. Jadi kalau dia ingin dimasuk golongan-golongan yang ahli ibadah bagi orang musyrik atau orang murtad, apabila wudhu maka dia harus bersyahadat dulu. Itu adalah yang pertama. Wa tamyizu, yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu adalah yang normal akalnya, yang sudah membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana yang bagus, mana yang jelek. Dalam keterangan yang lain, yang dimaksud dengan tamyiz itu adalah kalau anak-anak sudah bisa makan sendiri, sudah bisa bersuci sendiri. Yang kedua, yang tidak termasuk tamyiz itu adalah orang gila. Maka oleh sebab itu, orang gila, orang masih kecil, belum normal akalnya, maka itu adalah tidak sah wudhunya. Yang ketiga, watal itu an-naqa'u anil haidi wa nifasi. Syarat sah yang ketiga dalam melaksanakan wudhu itu adalah harus bersih dari nifas atau haid. Maka bagi orang yang nifas itu adalah orang yang punya junub atau yang masih junub sesudah melahirkan. Biasanya keluar darah nifas paling lama menurut mazhab Syafi'i adalah 60 hari, pertengahannya kegalibannya 40 hari. Nah, dalam jarak itu kalau masih keluar darah nifas, maka bagi dia tidak sah melaksanakan wudhunya. Atau orang haid, kalau dia masih dalam perjalanan atau masih keadaan haid, maka dia tidak sah melaksanakan wudhunya. Sebab syarat sahnya wudhu itu adalah harus bersih dari haid dan nifas. Maka oleh sebab itu, di antara syarat sahnya wudhu yang nomor ketiga adalah wan naqa'u anil haidi wan nifasi, harus suci dari nifas dan haid. Wa amma yamna'u wusulal ma'ilal basyarati, yang keempat, syarat sah wudhu itu adalah harus tidak ada dalam anggota wudhu kita itu adalah
perkara yang menghalangi tembusnya air kepada kulit. Nah, apabila di dalam atau di kulit kita ada yang menghalangi tembusnya air ke kulit seperti cat kayu atau getah yang kental atau ada lilin atau ada minyak yang mengeras, maka itu adalah harus kita buang dulu. Sebab kalau kita tidak dibuang dulu, itu akan menghalangi tembusnya air kepada kulit, atau di sela-sela kuku kita ada tanah, ada kotor-kotor yang keras, yang sehingga apabila kita tidak dibuang kotor-kotor dalam kuku ini akan menghalangi tembusnya air kepada kulit. Maka itu adalah tidak boleh wudu dulu, harus kita buang kotor-kotoran itu yang menghalangi tembusnya air kepada kulit, seperti kuku pakai kitek atau cat kuku, kecuali pacar. Kalau pacar mah tidak menghalangi tembusnya kulit kepada tidak menghalangi tembusnya air kepada kuku. Kalau kitek atau pacar kalau kitek atau cat itu adalah akan menghalangi kepada tembusnya air kepada kulit, maka harus dibuang dulu. Jadi kesimpulannya yang nomor keempat itu adalah wa ma yamna'u usulal ma ilal basyarati, harus tidak ada, harus bersih, harus steril anggota wudhu kita itu dari perkara-perkara yang menghalangi